Halo sahabat semua, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan berbagi tentang fungsi logika di Microsoft Excel, yang mana fungsi logika ini biasanya digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih, dan fungsi ini sangat sering digunakan dalam skenario untuk menyelesaikan berbagai perhitungan dalam Microsoft Excel. Oke, kita langsung praktek teman-teman, biar bisa lebih mudah dipahami. Di sini yang pertama fungsi N. Fungsi N ini menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji bernilai benar dan false jika ada salah satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Di sini contoh kasusnya adalah peserta ujian dinyatakan lulus jika nilai ujian teori dan praktik masing-masing harus di atas 7. Jika tidak, maka dinyatakan gagal. Nah, kita bisa lihat di sini masing-masing harus di atas 7, yaitu nilai teori dan nilai praktek. Ini dia teman-teman. Ini nilai teori dan nilai praktek harus di atas 7. Kita buat rumusnya teman-teman. If N nilai teori di atas 7, nilai praktek di atas 7, maka lulus. Jika tidak, maka dinyatakan gagal. Kita lihat teman-teman, di sini hasilnya. Atas nama Cici, mari kita analisa teman-teman. Atas nama Cici lulus. Kenapa dia lulus? Karena nilai teori dan praktek masing-masing di atas 7, yaitu nilai teorinya 9, nilai prakteknya 9. Selanjutnya di bawahnya, apakah lulus semua? Kita lihat teman-teman. Wah, ternyata ada yang tidak lulus. Nah, mari kita analisa teman-teman. Kita ambil salah satu contoh. Di sini namanya yang tidak lulus, yang paling bawah nih. Di sini namanya Adi. Adi kenapa tidak lulus? Karena nilai teorinya 7 dan nilai prakteknya 6. Artinya Adi ini masing-masing nilainya tidak di atas 7, maka dinyatakan gagal. Oke, selanjutnya kita ke fungsi if. Sini nanti kita membuat kriteria hasil lulus atau tidak lulus. Tapi sebelumnya kita buat dulu nilai rata-rata dari nilai 1 dan nilai 2. Untuk membuat nilai rata-rata sama dengan average nilai 1 dan nilai 2, kita sorot. Kemudian kita enter, kita copy ke bawah. Oke. Nilai rata-ratanya kita sudah dapat, tinggal kita buat nilai hasilnya atau kriteria hasilnya. Mari kita praktek. Jika nilai rata-rata di bawah 60, maka tidak lulus.
Jika di atas 60 maka lulus. Kita lihat hasilnya. Ini dia teman-teman hasilnya. Atas nama Ani dinyatakan lulus karena nilai rata-ratanya di atas 60. Apakah ada yang tidak lulus? Kita lihat teman-teman. Atas nama Ira tidak lulus. Analisanya adalah nilai rata-ratanya 55 berarti tidak memenuhi kriteria yang kita kriteriakan, yaitu ini sudah di bawah 60. Jadi tidak lulus. Oke, selanjutnya kita ke rumus multi if. Di sini ada nilai 1, nilai 2, nilai rata-rata yang sudah ada. Tinggal kita buat nilai huruf atau indikator. Baik, kita buat teman-teman. Cara membuat dan cara bacanya adalah jika nilai rata-rata di bawah 60 maka D indikatornya. Jika nilai rata-rata di bawah 80 maka C. Jika nilai rata-rata di bawah 90 maka B. Jika di atas 90 maka A. Ini teman-teman, kita lihat. Atas nama Ani ini indikator nilai hurufnya adalah D karena nilai rata-ratanya ini di atas 80 dan di bawah 90 maka D. Oke. Selanjutnya kita buat hasil. Hasilnya di sini kita buat rumus kembali. Nilai rata-ratanya kita mau berapa nih? 60 aja ya, biar mudah diingat. Sebenarnya ini angka ini tergantung kita, mau kita buat 50, mau kita buat 40 juga bisa, tergantung kita maunya berapa atau standar yang memenuhi kriteria menurut kita berapa ya, itulah yang kita buat. Jadi kita buat 60 saja dulu biar mudah. Oke, jika nilai rata-rata di bawah 60 maka tidak lulus. Dan jika di atas 60 maka lulus. Kenapa ini? Kita bisa analisa di sini. Oh, ini teman-teman. Jika ini I-nya ketinggalan teman-teman. Nah, kita kalau bisa baca rumusnya, jadi analisanya tidak cocok. Nah, sini kita bisa lihat. Nah, ada salah satu yang tidak lulus, yaitu atas nama Ira karena nilai rata-ratanya di bawah 60. Oh, coba kita rubah menjadi tidak lulusnya ini menjadi tidak berhasil misalkan. Biar bisa lebih
pahami teman-teman cara pada rumus. Jika di bawah 60 maka tidak berhasil. Nah, atas nama Ira ini karena rumusnya belum kita rubah, dia masih tidak lulus. Apakah setelah kita rubah, maka kita rubah menjadi tidak berhasil. Wah, tidak berhasil teman-teman. Ya, sesuai kriteria yang kita inginkan teman-teman. Selanjutnya kita ke fungsi not. Fungsi not ini kita buat dulu rata-ratanya. Cara membuat rata-rata begini teman ya, average. Oke. Selanjutnya hasilnya kita menggunakan if not. Nah, kita baca dulu di sini teman-teman. Fungsi menghasilkan true jika kondisi yang diuji salah dan false jika kondisi yang diuji benar. Oke. Cara baca kita teman-teman. Jika nilai rata-rata di bawah 60 maka lulus. Dan jika di atas 60 maka gagal. Cara baca rumusnya teman-teman. Nah, ternyata lulus karena dia memakai if not. Menghasilkan true jika kondisi yang diuji adalah salah dan false jika kondisi yang diuji benar. Nah, jadi dibalik teman-teman, kita jangan keliru nih rumusnya. Oke, cara baca rumusnya dibalik teman-teman. Nah, ini atas nama Dendi tidak lulus atau gagal karena nilai rata-ratanya di bawah 60. Oke, selanjutnya kita ke rumus OR. Fungsi menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumen salah. Oke, ini kita lihat teman-teman. Kita langsung praktek. If for nilai 1 lebih kecil dari 60 dan nilai 2 lebih kecil 60 maka hair atau perbaikan ya, bahasa anak sekolah hair itu perbaikan. Oke, jika di atas 60 maka lulus atau berhasil. Dah kata-katanya kita rubah menjadi berhasil. Oke. Ini ya teman-teman, berhasil. Kenapa berhasil? Karena di antara keduanya di atas 60, nilai 1 dan nilai 2 nya. Nah, sedangkan ada atas nama Tony dan Ranti ini tidak lulus. Kenapa? Atau tidak berhasil. Kenapa? Karena dia di bawah 60. Jadi dia mengulang hair. Oke teman-teman, sekiranya tutorial ini bisa membantu, saya ucapkan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.